Pertama kali, jet tempur Su-57. Rusia untuk pertama kalinya mengkonfirmasi bahwa jet tempur siluman generasi kelima Su-57 telah digunakan dalam misi tempur di Ukraina. Konfirmasi ini datang dari Wakil Perdana Menteri Rusia Yuri Borisov. Jet-jet itu telah berulang kali ditugaskan dengan misi baik secara individu maupun sebagai bagian dari regu, kata Borisov kepada wartawan di sela-sela Forum Ekonomi Internasional St. Petersburg pada Sabtu lalu yang dilansir dari Russia Today. Ia juga menambahkan bahwa senjata besar-besar canggih itu sangat efektif. Su-57 pertama kali bergabung dengan Angkatan Udara Rusia pada tahun 2020 dan menerbangkan misi pengeboman di Suriah. Media Rusia pertama kali melaporkan penggunaan jet tempur Su-57 di Ukraina pada Mei lalu, namun tidak ada konfirmasi resmi dari pemerintah maupun militer Moskow. Pada bulan Juni, kantor berita RIA Novosti mengutip seorang sumber yang mengatakan bahwa 4 jet tempur canggih telah dikerahkan untuk menemukan dan juga menghancurkan pertahanan udara Ukraina. Tanpa merinci jenis pesawat, sumber itu mengatakan bahwa teknologi siluman membantu jet tempur itu menghindari radar. Borisov juga mengatakan bahwa Rusia juga telah menggunakan senjata laser di Ukraina. Dia mampu menghancurkan drone. Barat sementara itu juga terus mengirimkan senjata berat ke Ukraina, termasuk peluncur roket ganda HIMARS dan juga howitzer M777. Rusia menyerang Ukraina sejak 24 Februari dengan dalih demilitarisasi dan denazifikasi Ukraina, di mana hingga hari ini perang juga telah memasuki hari ke-117. Kiev yang didukung negara-negara barat juga termasuk Amerika Serikat menganggap alasan invasi Rusia dibuat-buat dan tidak bisa dibenarkan. Pesawat tempur Rusia mengirimkan serangan udara dalam operasi khusus mereka di Ukraina untuk memusnahkan stasiun peperangan elektronik dan juga 4 howitzer M77 buatan AS. Juru bicara Kementerian Pertahanan Letnan Jenderal Igor Konashenkov melaporkan pada hari Rabu. Pesawat penerbangan taktis operasional dan juga militer dan kendaraan udara tak berawak menyerang 24 area yang mengumpulkan tenaga dan juga peralatan militer Ukraina, di mana serangan udara itu melenyapkan lebih dari 300 nasionalis, stasiun pengacau di dekat komunitas Malinovka di wilayah Kharkov, 10 tank dan juga lapis baja tempur lainnya kendaraan, kata juru bicara Kementerian Pertahanan Letnan Jenderal Igor Konashenkov. Di mana serangan udara memusnahkan 11 senjata artileri lapangan Ukraina, termasuk dengan 4 howitzer 155 mm M777, 3 peluncur roket ganda Grad, 18 kendaraan khusus dan juga 3 regu mortir. Dikatakan Konashenkov, pasukan Rusia juga mengirimkan serangan dengan rudal jelajah kaliber untuk menghancurkan depot di wilayah Lvov yang berisi amunisi untuk persenjataan yang diserahkan oleh negara-negara NATO ke Ukraina. Di mana rudal-rudal presisi tinggi jarak jauh kaliber yang menyapu bersih sebuah depot di area komunitas Zolosev di wilayah Lvov yang menyimpan amunisi untuk persenjataan asing yang diserahkan oleh negara-negara NATO ke Ukraina, termasuk amunisi untuk howitzer M777 155 mm. Di mana kaliber nama pelaporan NATO SSN-27 Sisler adalah rudal jelajah rudal Rusia yang dikembangkan dan juga diproduksi oleh Novator Design Bureau yang berbasis di Yekaterinburg, bagian dari produsen pertahanan Almaz Ante. Di mana saat ini pasukan Rusia juga menggunakan 2 modifikasi rudal kaliber NK dan juga rudal kaliber PR yang diluncurkan dari kapal selam. Di mana sistem rudal kaliber mulai beroperasi dengan Angkatan Laut Rusia pada tahun 2012. Rudal jelajah kaliber digunakan untuk pertama kalinya selama operasi militer Rusia di Suriah. Negara-negara barat juga termasuk Kanada dan Amerika Serikat sebelumnya memasuk howitzer dan juga amunisi 155 mm M777 ke Ukraina. Dilaporkan juga bahwa militer Ukraina menggunakan senjata artileri self-propelled Kaisar 155 mm Prancis. Pernyataan Wakil Menteri Pertahanan AS Colin Kahl tentang kemungkinan peningkatan pasukan sistem roket artileri mobilitas tinggi HIMARS ke Ukraina juga sangat mengkhawatirkan dan mengungkapkan arah Washington menuju eskalasi. Fakta bahwa seorang pejabat tinggi Pentagon melihat kemungkinan perluasan pasukan sistem jarak jauh menyebabkan keprihatinan yang begitu ekstrim. Di mana pernyataan ini juga dapat dilihat sebagai niat Washington untuk bergerak menuju eskalasi lebih lanjut, dan itu hanya menegaskan bahwa Amerika tidak berniat melihat solusi damai. Tidak heran pernyataan pejabat itu dibuat menjelang pertemuan lain AS dan juga sekutunya untuk membahas dukungan militer Ukraina. Rupanya ini adalah cara pemerintah membuat rekan-rekannya percaya bahwa tidak ada alternatif selain jalur memasok rezim Kiev dengan lebih banyak senjata. Di mana daftar senjata canggih Rusia versus senjata Ukraina sokongan NATO, perang Rusia di Ukraina yang dimulai sejak 24 Februari telah memasuki hari ke-117 pada Senin. Moskow juga sudah menggunakan beberapa senjata canggihnya yang dilawan Kiev dengan NATO, pasukan negara-negara NATO. Data PBB juga menyebutkan lebih dari 4.000 warga sipil tewas di Ukraina sejak invasi Rusia dimulai.
militer Kiev dan juga Moskow saling mengklaim menewaskan ribuan bahkan puluhan ribu personil pasukan musuh, termasuk para jenderal. Namun klaim keduanya juga sulit diverifikasi secara independen. Jet tempur siluman Su-57, Wakil Perdana Menteri Rusia Yuri Borisov untuk pertama kalinya mengkonfirmasi bahwa jet tempur siluman generasi kelima ini sudah digunakan berkali-kali oleh Moskow dalam operasi militer di Ukraina. Media-media Moskow pada Mei lalu juga melaporkan penggunaan jet tempur itu, namun saat itu tak ada konfirmasi resmi dari militer Rusia. Yang kedua adalah bom fosfor. Fosfor adalah zat yang digunakan oleh militer di seluruh dunia untuk menyebabkan asap, penerangan tajam, dan juga amunisi pembakar. Hal itu menyala ketika terkena udara dan juga menghasilkan asap dalam jumlah besar. Fosfor digunakan untuk menandai target musuh dan juga menghasilkan tabir asap untuk menyembunyikan pergerakan pasukan. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mengatakan pada Maret lalu bahwa bom fosfor digunakan oleh militer Rusia menyebabkan luka bakar yang serius pada target. Rudal hipersonik Kinzhal ini adalah rudal hipersonik pertama yang digunakan oleh Rusia dalam perang di Ukraina. Kinzhal, bahasa Rusia yang berarti belati, diluncurkan dari udara oleh pesawat tempur yang diduga kuat MiG-31. Rudal hipersonik juga dapat melakukan perjalanan lebih dari 5 kali kecepatan suara atau Mach 5. Menurut militer Rusia, Kinzhal memiliki jangkauan 2000 km. Panjang rudal adalah 8 meter. Militer Rusia juga telah mengkonfirmasi penggunaan senjata canggih ini dalam perangnya di Ukraina. Amerika Serikat sebagai sekutu Ukraina juga memberikan konfirmasi soal penggunaan senjata tersebut. Yang keempat adalah rudal balistik 9K-720 Iskander. Rudal balistik jarak pendek atau SRBM ini memimpin serangan Rusia di Ukraina. Iskander memiliki presisi untuk mencapai target 500 km jauhnya. Rudal ini juga telah menghancurkan rumah sakit dan juga sekolah di banyak kota di Ukraina. Iskander juga menjadi senjata serbaguna yang tersedia dalam berbagai versi, penghancur bunker, submunisi pintar, termobarik, dan juga bahkan EMP. Bom vakum ataupun bom termobarik adalah salah satu senjata paling brutal. Bom ini juga diisi dengan bahan peledak dan juga campuran kimia yang menyebabkan gelombang ledakan supersonik pada ledakan, di mana gelombang ini juga dapat melenyapkan segala sesuatu di jalan mereka, dan senjata itu disebut bom vakum karena bahan peledaknya menyedot oksigen dari udara sekitar untuk menghasilkan ledakan yang kuat. Beberapa video juga telah diposting oleh militer Kiev dan menunjukkan bom termobarik Rusia menghancurkan struktur utama di kota-kota beberapa bulan lalu, di mana 6 senjata laser Zadira. Wakil Perdana Menteri Rusia Yuri Borisov juga mengkonfirmasi penggunaan senjata laser bernama Zadira dalam perang di Ukraina. Zadira diklaim digunakan untuk membakar drone-drone yang dioperasikan Ukraina. Menurut militer Moskow, Zadira mampu membakar drone-drone musuh dari jarak 5 km dalam waktu 5 detik. Sementara itu, Ukraina juga memberikan perlawanan dengan senjata-senjata canggih pasokan negara-negara NATO berikut daftarnya. Yang pertama adalah Dawn Bayraktar TB2 Turki. Dawn Bayraktar TB2 buatan Turki juga telah digunakan secara luas oleh Ukraina. Ini adalah drone yang dapat mengudara selama 27 jam. Para pakar juga menyebutkan drone itu sebagai pengubah permainan karena perannya telah merepotkan militer Moskow. Yang kedua adalah Next Generation Light Anti-Armor Weapon atau NLAW AS-NLAW. Sangat efektif dalam menghancurkan target musuh dalam waktu singkat, jarak dengan berat 12,5 kg. NLAW adalah sistem portable yang diluncurkan dari bahu yang dapat digunakan oleh satu operator.